Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevi Aprilianti Jayani dengan NIM 22051214027 berasal dari program studi S1 Sistem Informasi kelas 2022A Universitas Negeri Surabaya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosesor Intel Xeon, mulai dari pengertiannya, kemudian fitur-fitur yang dimiliki, jenis, kemudian variasi, dan lain sebagainya. Berikut adalah pokok pembahasan yang akan saya sampaikan dalam video kali ini. Yang pertama ada pengertian dan contoh, kemudian yang kedua ada segmentasi pasar, yang ketiga ada jenis dan versi, kemudian yang keempat ada fitur yang dimiliki, kemudian yang kelima ada jumlah core, keenam ada kelebihan dan juga harga dari prosesor Intel Xeon. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu Intel Xeon? Oke, jadi Intel Xeon adalah prosesor buatan Intel yang ditunjukkan untuk pasar workstation dan server kelas menengah ke atas. Hal ini dikarenakan Intel memiliki prosesor server lainnya yang dinamakan dengan Intel Itanium. Prosesor ini sebenarnya dibangun di atas wafer yang sama dengan prosesor desktop yang setara dengannya. Sebagai contoh, Pentium 2 Xeon dengan Pentium 2 dan lain-lain. Dengan perbedaan pada dukungan memori yang lebih akbar dan juga konfigurasi multiprosesor yang umumnya ditiadakan pada prosesor desktop, beberapa desain prosesor Xeon juga digunakan untuk prosesor desktop. Sebagai contoh, prosesor Intel Pentium Extreme Edition. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu segmentasi pasar. Prosesor Intel Xeon yang diperuntukkan bagi pemain utama dalam industri sistem embedded, komunikasi, jaringan, dan penyimpanan. Prosesor ini dirancang untuk segmen pasar komunikasi, sistem embedded, dan penyimpanan dengan mempertahankan kinerja arsitektur Nehalem dan pada saat yang sama mengurangi penggunaan listrik sistem sebanyak 27 Watt. Bila dibandingkan dengan prosesor Intel Xeon seri 5500 yang dirancang untuk aplikasi server. Prosesor ini memperluas kinerja prosesor Intel Xeon ke dalam fungsi kunci pusat data lainnya, termasuk penyimpanan, integrasi PCIe, dan fitur penyimpanan utama seperti percepatan RAID dan pemindahan pada kegagalan secara tak terlihat, memungkinkan berbagai jajaran sistem dalam arsitektur yang umum dengan performa yang mumpuni dan pilihan dalam segala yang berkaitan dengan suhu. Prosesor ini akan mendukung berbagai perangkat untuk solusi penyimpanan dan komunikasi seperti IPTV, layanan video on demand, VoIP, NAS, SAN, dan pengendali jaringan radio nirkabel, antara lain seperti Caswell CAR 5000 GB, GA7JASV, Control AM5030, Liner FW8910, dan Trenton GXT 6966. Lanjut pada pembahasan yang ketiga mengenai jenis dan versi dari Intel Xeon. Intel Xeon terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada Intel Xeon DP atau dual prosesor dan yang kedua ada Intel Xeon MP. Yang pertama Intel Xeon DP. Intel Xeon DP adalah prosesor Intel Xeon yang bisa dikonfigurasikan supaya bisa berlanjut pada modus 2 prosesor atau maksimum. Kemudian yang kedua ada Intel Xeon MP. Intel Xeon MP adalah prosesor Intel Xeon yang bisa dikonfigurasikan supaya bisa berlanjut pada modus banyak prosesor, yaitu sebanyak 4 prosesor atau lebih, dan umumnya menggunakan jenis konfigurasi memori non-uniform memory access atau NUMA. Berikutnya ada versi-versi dari Intel Xeon. Yang pertama ada Intel Pentium 2 Xeon, basis P6 plus MMX. Pentium 2 Xeon diperkenalkan pada bulan Juni 1998. Prosesor ini awalnya dikenal dengan nama Drake. Pentium 2 Xeon berbeda dengan prosesor Pentium 2, biasa pada jenis cache yang digunakan. Pentium 2 Xeon menggunakan memori cache yang memiliki kecepatan setara dengan prosesor. Jenis interkoneksi prosesor Pentium 2 Xeon menggunakan interkoneksi slot 2. Jenis memori yang digunakan, Intel Pentium 2 Xeon menggunakan memori dengan spesifikasi Error Correcting Code atau ACC dan konfigurasi multiprosesor. Pentium 2 Xeon dibuat berdasarkan teknologi manufaktur 250 nanometer dan menggunakan mikroarsitektur Intel P6. Sama seperti halnya Pentium 2 biasa, Desktop atau Clement, prosesor ini menggunakan chipset Intel 440GX.
yang memiliki 2 buah slot prosesor atau Intel 450NX yang memiliki 4 buah slot prosesor, atau bahkan dapat memiliki 8 buah prosesor dengan ditambahkannya chipset Core Logic tambahan. Prosesor ini memiliki cache 512 KB, 1024 KB, atau 2048 KB, dan menggunakan frontside bus dengan kecepatan 100 MHz. Berikutnya yang kedua ada Intel Pentium 3 Xeon basis P6 plus SSE. Pada bulan Maret 1999, Pentium 2 Xeon pun digantikan oleh penerusnya, yakni Intel Pentium 3 Xeon, yang dikenal dengan sebutan Tenor. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya antara prosesor ini dengan pendahulunya, kecuali pada tambahan instruksi Streaming SEMD Extension atau SSE dan beberapa perbaikan pada kinerja cache. Seperti pada Pentium 3 atau Katmai, slot yang digunakannya pun sama, yakni slot 2. Kecepatan bus juga sama, yakni 100 MHz. Versi kedua dari Intel Xeon ini disebut dengan Cascades yang dibuat berdasarkan teknologi Pentium 3 Coppermine. Prosesor ini cukup kontroversial karena mengingat dengan menggunakan bus yang memiliki kecepatan 133 MHz. Prosesor ini hanya menawarkan cache level 2 on die sebesar 256 KB saja, sama seperti halnya Pentium 3 biasa. Sesaat sesudah itu, akibat banyaknya keluhan dari para pelanggan, Intel pun merilis versi Intel Pentium 3 Xeon yang juga berbasiskan Cascades, tetapi menawarkan cache level 2 sebesar 2048 KB, untuk kemudian disebut sebagai Cascades 2MB. Untuk versi yang selanjutnya ada Intel Xeon basis Internet Burst Microarchitecture. Prosesor Intel Xeon berbasis Internet Burst Microarchitecture ini dibuat dalam dua jenis, yakni Intel Xeon 32 bit dan Intel Xeon 64 bit. Berbeda dengan versi sebelumnya yang masih memiliki nama Pentium, Intel pun mengubah namanya menjadi Intel Xeon saja, yang diperkenalkan pada pertengahan tahun 2001. Nah, untuk Intel Xeon 32 bit ini yang pertama ada Foster. Prosesor pertama dari mikroarsitektur Intel NetBurst ini adalah prosesor yang disebut dengan Foster. Prosesor ini berbeda dengan prosesor Intel Pentium 4 atau Willamette yang juga berbasis mikroarsitektur Intel NetBurst. Prosesor ini dapat bekerja dalam komputer sebagai otak workstation yang kuat, meskipun perbandingan harga atau kinerja yang ditunjukkannya kurang menarik. Intel Pentium 3 Xeon, Cascades 2MB, dan AMD Athlon MP jauh mengunggulinya, apalagi harga yang ditawarkan oleh sistem-sistem tersebut lebih murah dibandingkan dengan Intel Xeon Foster. Intel Xeon Foster ini harus disandingkan dengan memori RAM bus RDRAM yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM atau Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory atau DDR SDRAM, yang digunakan oleh dua prosesor saingannya, yakni SDRAM digunakan oleh Pentium 3 Xeon, sementara Athlon MP menggunakan DDR SDRAM PC 2100. Xeon Foster hanya dapat digunakan dalam sistem SMP berjumlah 2 prosesor saja, karena memang Intel menyebut Xeon Foster sebagai Intel Xeon DP. Untuk kebutuhan lebih dari 2 prosesor, Intel pun merilis varian Xeon Foster yang disebut dengan Intel Xeon MP atau Foster MP, yang menawarkan cache level 3 sebesar 1024 KB dan teknologi hyper-threading. Hal ini memang meningkatkan kinerja Foster, akan tetapi tidak signifikan, karena masih berada di belakang Intel Pentium 3 Xeon dan AMD Athlon MP. Selain tentunya sistem tersebut sangat mahal karena berbasiskan RDRAM. Lanjut yang kedua ada Prestonia. Pada tahun 2002, Intel memperbaiki Xeon dengan merilis Prestonia, yang telah mendukung penuh teknologi Intel Hyper-Threading serta memiliki cache level 2 sebesar 512 KB. Prestonia dibuat dengan berbasis teknologi manufaktur 130 nanometer, sama seperti halnya Intel Pentium 4 Northwood. Sebagai sandingannya, Intel merilis chipset motherboard baru yang disebut sebagai E7500 yang menggunakan memori DDR SDRAM dual channel yang lebih murah dibandingkan dengan RDRAM. Kecepatan bus yang digunakan pada awalnya adalah 400 MT per second atau setara dengan 100 MHz quad bump.
Tetapi beberapa saat kemudian ditingkatkan ke kecepatan 533 mt per second. Untuk mendukung prosesor yang memiliki kecepatan bus 533 ini, Intel pun merilis lagi chipset motherboard baru yang disebut E7501 untuk server dengan E7505 untuk workstation. Kinerja yang ditunjukkan oleh Prestonia jauh lebih baik dibandingkan pendahulunya, yaitu Intel Pentium 3 Xeon, Intel Xeon Foster. Bahkan lebih baik dibandingkan dengan AMD Athlon MP. Dukungan yang bagus dari chipset yang baru ditengarai sebagai penyebabnya. Karena Intel Pentium 3 Xeon, Xeon Foster dan AMD Athlon MP masih menggunakan chipset yang lama. Setelah dirilis, prosesor ini pun banyak dilirik oleh banyak server, sehingga laku di pasaran. Yang ketiga ada Gallatin. Prestonia memang hanya dapat digunakan dalam konfigurasi SMP. 2 prosesor saja. Karenanya, untuk memenuhi segmen SMP multiprosesor, Intel pun merilis Xeon baru yang disebut sebagai Gallatin, yang dibuat berdasarkan prosesor Prestonia. Gallatin menawarkan CC level 3 sebesar 1024 KB atau 2048 KB, dan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Foster MP. Akibatnya, prosesor ini pun populer di pasar desktop. Selanjutnya, Intel pun mencoba-coba dengan teknologi proses 130 nanometer dan walhasil Gallatin pun dapat menggunakan CC level 3 sebesar 4096 KB. Adapun versi dari Intel Xeon 64-bit atau X64 atau EM64T. Yang pertama ada Nocona. Nocona merupakan versi pertama dari Intel Xeon 64-bit berbasis mikroarsitektur Ethernet Burst yang diperkenalkan pertengahan tahun 2004. Prosesor ini didukung oleh chipset E7525 untuk workstation, E7520 dan E7530 untuk server yang menawarkan dukungan terhadap bus PCI Express, DDR2 SDRAM, dan serial ATA. Prosesor ini lebih lambat dibandingkan dengan saingannya, AMD Opteron. Meskipun dalam beberapa situasi, prosesor ini lebih cepat berkat teknologi Intel Hyper-Threading. Yang kedua ada Irwindale. Pada tahun 2005, Intel memperkenalkan lagi prosesor Intel Xeon yang baru yang disebut dengan Irwindale, yang menawarkan CC level 2 yang lebih besar, yaitu sebesar 2048 KB, dan dapat menggunakan daya yang lebih rendah dibandingkan dengan Nocona. Tapi AMD Opteron masih lebih gencar dibandingkan dengan Irwindale. Selanjutnya yang ketiga ada Cranford. Cranford merupakan versi Xeon MP yang dibuat berbasiskan inti Nocona yang dirilis pada April 2005. Kemudian yang keempat ada Potomac. Potomac merupakan versi Xeon MP yang dibuat berbasiskan inti Irwindale yang memiliki CAC sebesar 8192 KB. Berikutnya ada versi dari Intel Xeon Dual Core. Yang pertama ada Paxville DP. Pada tanggal 10 Oktober 2005, Intel merilis prosesor Intel Xeon yang baru yang memiliki dua otak dalam satu chip atau dual core yang dinamakan dengan Paxville. Prosesor ini dibangun dengan menggunakan teknologi manufaktur 90 nanometer, sama seperti halnya Smithfield, prosesor desktop dual-core Pentium 4 atau Pentium D dengan penambahan CC level 2 untuk setiap inti menjadi 2048 KB, sehingga total menjadi 4096 KB. Prosesor ini merupakan versi dual-core dari prosesor Intel Xeon Irwindale. Versi Paxville DP hanya dapat berjalan dalam konfigurasi maksimum 2 prosesor saja, serta memiliki kecepatan 2800 MHz dan memiliki kecepatan frontside bus 800 MHz atau 200 MHz quad bump. Kemudian yang kedua ada Paxville MP atau multiprosesor ya. Versi multiprosesor dari Paxville DP adalah Paxville MP yang dirilis pada tanggal 1 November 2005. Terdapat dua varian dari Paxville MP, yakni yang memiliki 2048 KB CC level 2 atau setara dengan 1024 KB tiap inti, dan yang memiliki 4096 KB CC level 2 atau 2048 KB tiap inti. Paxville MP yang disebut oleh Intel sebagai Xeon seri 7000 berjalan pada kecepatan antara 2666 MHz hingga 3000 MHz. Pada kecepatan frontside bus 667 MHz atau 166 MHz quad bump atau 800 MHz. Berikutnya yang ketiga ada Sossaman.
Pada tanggal 14 Maret 2006, Intel merilis lagi prosesor Xeon yang memiliki julukan Xeon, yang diberi nama Dual Core Xeon Low Voltage atau LV. Xeon membutuhkan daya yang sangat kecil karena memang menggunakan basis proses produksi Intel Core, sama seperti halnya prosesor notebook yang hemat daya. Meskipun demikian, prosesor ini tetap menawarkan kinerja yang menawan. Xeon mendukung hingga 2 prosesor atau DP yang menawarkan teknologi virtualisasi secara perangkat keras atau Vanderpool Technology atau VT. Berjalan pada kecepatan bus 667 MHz atau 166 MHz quad-bump dan memiliki 2 buah inti dalam prosesornya. Meskipun demikian, prosesor ini adalah prosesor 32 bit sehingga tidak dapat menjalankan perangkat lunak 64 bit. Karena hanya mendukung aplikasi 32 bit, Intel pun meninggalkan teknologi Xeon, dan Xeon pun tidak diperbarui dengan prosesor Xeon yang baru. Ya, lanjut yang keempat yaitu DMC. Pada tanggal 23 Mei 2006, Intel merilis kembali prosesor Intel Xeon Dual Core yang disebut sebagai Intel Xeon seri 5000 atau memiliki nama kode DMC. DMC merupakan prosesor Intel Xeon 65 nanometer yang berbasis mikroarsitektur Intel NetBurst yang identik dengan prosesor Intel Pentium D atau Presler dengan tambahan dukungan multiprosesor. DMC memiliki kecepatan dari 2666 MHz hingga 3733 MHz, model 5030 hingga 5080. Beberapa model memiliki kecepatan frontside bus 667 MHz atau 166 MHz quad-bump, dan model lainnya bekerja pada kecepatan frontside bus 1066 MHz. DMC menawarkan cache level 2 yang besar, yakni 4096 KB atau 2048 KB tiap inti. Selain DMC yang standar, Intel juga merilis DMC yang hemat energi, yang berkecepatan 3200 MHz pada kecepatan frontside bus 1066 MHz atau model 5063. DMC pula lah yang menggunakan soket terbaru, menggunakan soket 603 atau 604 yang disebut sebagai soket C atau LGA 771. Kemudian yang kelima ada Tulsa. Tulsa merupakan penerus dari Paxville MP yang dirilis pada tanggal 29 Agustus 2006. Tulsa memiliki nomor seri 7100 yang dibangun dengan menggunakan prosesor manufaktur 65 nanometer dengan jumlah cache level 2 yaitu 2048 KB atau 1024 KB untuk tiap intinya, serta memiliki cache level 3 hingga 16384 KB. Tulsa menggunakan soket 604. Tulsa dirilis dalam dua jenis, yaitu N dan M. Jenis N memiliki kecepatan frontside bus, yaitu sebesar 667 MHz atau 166 MHz quad-bump, yang berkecepatan antara 2500 MHz hingga 3333 MHz atau 7110 N sampai 7140, sementara jenis M berjalan pada 800 MHz yang memiliki frekuensi yaitu 2600 MHz hingga 3400 MHz. Cache level 3 bervariasi antar setiap model yang berkisar antara 4096 KB hingga 16384 KB. Next yaitu versi Intel Xeon basis Intel Core Microarchitecture, yaitu ada Woodcrest. Pada tanggal 26 Juni 2006, Intel kembali merilis Intel Xeon Dual Core terbaru yang disebut sebagai Woodcrest dengan nomor seri 5100. Prosesor ini merupakan prosesor Intel Xeon yang telah berbasiskan teknologi Intel Core Microarchitecture. Proses ini adalah versi prosesor server dan workstation untuk prosesor Intel Core 2 atau Conroe. Intel mengklaim bahwa prosesor ini mampu menawarkan kinerja yang 80% lebih cepat dengan pengurangan daya hingga 20% jika dibandingkan dengan Intel Pentium D. Woodcrest memiliki kecepatan frontside bus sebesar 1333 MHz, meski beberapa model seperti 5110 dan 5120 memiliki kecepatan frontside bus 1066 MHz. Kecepatan prosesor tercepat adalah 3000 MHz. Semua Woodcrest menggunakan soket C dan memiliki thermal design power atau TDP 65 watt yang lebih rendah dari generasi sebelumnya yang memiliki TDP 130 watt.
Meskipun demikian, beberapa model memiliki nilai TDP yang berbeda seperti model 5160 menggunakan 80 watt atau model 5148 LV sebesar 40 watt. Fitur-fitur apa aja sih yang dimiliki oleh Intel Xeon? Berikut pembahasannya. Yang pertama ada leadership performance, terdapat akselerasi bawaan untuk AI, pengoptimalan perangkat lunak, dan skalabilitas soket. Kemudian yang kedua ada AI dan analytics, penerapan aplikasi AI dalam skala besar berjalan dengan lancar, dan pengoptimalan perangkat lunak AI. Kemudian yang ketiga ada high performance computing, meningkatkan kinerja dengan lebih cepat dan tingkat efisiensi yang besar. Yang keempat ada graphics and accelerators, yaitu mengoptimalkan pada server GPU seperti ketika sedang streaming dan rendering. Lanjut pada fitur yang kelima yaitu Error Correction Code atau ACC. Memory Error Correcting Code atau ACC merupakan fitur yang membantu mencegah soft error yang terjadi saat prosesor membaca dan menulis informasi. Kemudian yang keenam ada Scalable Performance, yaitu fitur yang dirancang untuk memenuhi tuntutan kinerja beban yang kompleks seperti database dalam memori dan analisis bisnis. Kemudian yang ketujuh ada Network Communication, yaitu mendukung adaptor, pengontrol, dan aksesoris jaringan Ethernet yang memungkinkan ketangkasan dalam pusat data untuk memberikan layanan secara efektif, efisien, dan hemat biaya. Kemudian fitur yang kedelapan yaitu Enable Software, untuk mengoptimalkan aplikasi vendor perangkat lunak independen atau Independent Software Vendor atau ISV. ISV merupakan perusahaan yang berkecimpung dalam pembuatan dan penjualan software. Fitur ini dapat menskalakan dalam meningkatkan kecepatan dan kinerja aplikasi penting. Kemudian yang terakhir ada Verified and Optimized Solution, yang berguna untuk mempercepat dalam penerapan infrastruktur pusat data yang dioptimalkan untuk beban kerja dengan pemberian solusi yang telah teruji dan terverifikasi. Selanjutnya yaitu jumlah core dari Intel Xeon. Berikut pembahasannya. Yang pertama ada Xeon Platinum Cascade Lake, mempunyai core sebanyak hingga 56 dan 112 thread. Kemudian ada Intel Xeon Scalable yaitu Cascade Lake, mempunyai core sebanyak 28 hingga 56 thread. Kemudian ada Intel Xeon D1600 yang memiliki core sebanyak 8 dan 16 thread. Selanjutnya pembahasan yang keenam yaitu mengenai kelebihan dan harga dari Intel Xeon. Berikut kelebihan dari Intel Xeon. Yang pertama, L3CC besar. L3CC ini adalah memori antara prosesor dan RAM. Sifatnya sama seperti RAM. Hanya saja L3CC memiliki kecepatan jauh lebih tinggi. Hal ini membuat prosesor dapat merespon perintah rutin jauh lebih cepat. Kemudian yang kedua ada mendukung ECC RAM. Kemampuan untuk mengoreksi data yang rusak secara umum. Lanjut ketiga yaitu Quad Channel. Berbeda dengan Intel Core i7 yang umumnya hanya mendukung dual channel, pada Intel Xeon, RAM bisa bekerja jauh lebih cepat lagi karena sudah memakai konfigurasi quad channel semua. Kemudian yang keempat ada core lebih banyak. Setiap prosesor Intel Xeon umumnya memiliki jumlah core jauh lebih banyak daripada Intel Core i7, di mana bahkan ada yang hingga memiliki 14 core. Sementara Intel Core i7 paling besar baru 8 core. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu powerful. Karena didesain untuk server, kualitas ketahanan prosesor Intel Xeon jauh lebih tahan banting daripada Intel Core i7. Lanjut untuk harganya. Secara umum, harga Intel Xeon relatif lebih mahal daripada jenis dari prosesor yang lain ya. Karena prosesor Intel Xeon ini dibekali dengan adanya fitur-fitur yang diperuntukkan khusus untuk kelas server perusahaan. Untuk Intel Xeon E2278GA dibekali dengan 8 core, 16 thread, dan cache 16 MB. Dan dibanderol seharga 494 US dollar atau sekitar 7 jutaan. Sedangkan untuk harga termahal pada prosesor Intel Xeon ini mampu memecahkan rekor menjadi prosesor termahal. Jika hanya membeli chipsetnya saja, Intel Xeon E7894 V4 dibanderol dengan harga 8.898 US dollar atau sekitar 127 jutaan. Namun, apabila membeli paket lengkap dengan 8 soket NOT, dengan masing-masing NOT berkapasitas 24 TB, maka harganya mampu mencapai sekitar 940 jutaan.
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.